Bagaimana lagi Pak Ketua bilang, kurang apa orang jadi tontonan antri di luar sana untuk mencari pekerjaan, teman-teman sudah mendapatkan pekerjaan. Tapi hanya untuk hadir di jam kerja, siapa orang kerja? Hadir di jam kerja saja tidak bisa diminta waktu. Apa yang teman-teman berikan penghormatan kepada pimpinan? Jadi untuk soal kedisiplinan saya minta, dan begitu juga ke Panitra. Saya minta untuk seluruh Panitra muda, Panitra pengganti dan seluruh staf Panitra untuk diperhatikan kedisiplinan dan tanggung jawab kerja, termasuk pengawasan terhadap komunikasi di sekitar kantor. Seperti perintah pimpinan, tidak boleh lagi ada aparatur kita yang berkomunikasi dengan pihak siapapun di sekitar kantor kita. Karena kita punya ruang untuk berkomunikasi itu. Bisa di ruang sidang, bisa di ruang tamu terbuka, bisa di ruang PTSP. Ya, saya tidak mau lagi itu terjadi, karena kalau seandainya itu masih terjadi, sulit kita bisa untuk menunjukkan apakah kita sudah berkomitmen atau tidak. Jadi kita pimpinan dalam hal ini, hari ini saya mewakili pimpinan melakukan penegasan terhadap perubahan tahun 2016, baik itu kedisiplinan soal kehadiran maupun kedisiplinan jam kerja dan tanggung jawab kerja. Jadi saya minta untuk Pak Panitra dan Pak Sekretaris melakukan pengawasan itu, dan untuk para hakim saya akan melakukan pengawasan. Bagi hakim-hakim yang sudah dihimbau untuk menjaga komitmennya, untuk menjaga tanggung jawabnya, kalau tidak, maaf. Tentu kalau saya tidak melakukan, saya termasuk saya, teman-teman boleh, saya ini diawasi oleh semua. Dan kalau saya tidak ada kekeliruan dan ketidakpantasan dan ketidakprofesionalan saya, laporkan kepada pimpinan, ketua pengadilan, supaya fair. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada persoalan penerimaan pengaduan masyarakat. Kemarin kita menerima pengaduan masyarakat, tetapi pengaduan itu tidak terlayani dengan baik. Kenapa tidak terlayani dengan baik? Ternyata PTSP tidak mampu menerima pengaduan masyarakat. Tidak tahu dia bagaimana caranya untuk menampung pengaduan masyarakat. Akhirnya apa? Muncul kata-kata dari mereka. Saya kalau kayak gini, saya mau lapor ke siapa? Nah, sehingga mana petugas informasi dan pengaduan? Siapa? Di bagian Hukum ya, Panitra nggak ada, stafnya siapa? Nanti saya minta ke Pak Panitra untuk melakukan briefing bahwa media pengaduan dan masyarakat, petugas yang ada pada pengaduan dan informasi itu juga sekaligus sebagai petugas swasembada. Ya, jadi dulu semestinya itu ada orangnya khusus, petugas untuk swasembada. Itu ada SK-nya. Kita ada SK-nya nggak, Pak Kasubag? Ada Pak. Siapa yang tugaskan di situ? Bukan di meja pengaduan dan informasi atau meja khusus untuk swasembada itu. Pak Faisal kemarin. Ada. Nah, itu nanti dilakukan briefing. Saya ceritakan saja kepada teman-teman. Kita harus buka kulit tanpa isi supaya teman-teman betul-betul memahami, karena menurut saya ada sebagian dari kita yang mengerti dengan bahasa-bahasa kias. Apakah tidak mengerti atau sengaja menganggap pura-pura tidak tahu, atau memang kadang menyepelekan bahasa-bahasa itu. Sehingga apa? Kita tidak tepat sasaran. Saya khawatir pembinaan kami sebagai pimpinan tidak tepat sasaran. Apa itu tidak tepat sasaran? Karena bahasanya tidak to the point. Nah sekarang sudah kita apa adanya saja. Ya, kemarin ada pihak berperkara komplain data ke PTSP melaporkan bahwa dia pernah dimintakan uang oleh salah satu ASN pada pengadilan negeri Sumbawa, dan dia sebutkan namanya. Biarlah namanya itu menjadi wilayah pimpinan, tapi itu jelas. Bisa, karena saya sudah konfirmasi kepada beberapa orang dan termasuk konfirmasi terakhir saya kepada hakim, ya.
mendatangi rumah orang itu, meminta uang, menjanjikan perkara itu akan dimenangkan. Ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Nah, lalu datang ke sini menanyakan, saya harus lapor ke siapa, dan kita tidak bisa terima. Nah, semestinya itu kan tidak ada persoalan yang sulit, karena saya tahu bahwa kita bukan orang yang sekarang kan zaman kuda gigi besi. Kita tidak ada urusan dengan zaman kuda gigi besi itu. Tetapi jangan dengan tidak adanya saluran pengaduan itu, maka yang akan menjadi masalah zaman sekarang. Kantor kita sekarang setelah diidentifikasi ternyata perkara itu adalah perkara yang aparaturnya semua sudah pindah, baik hakimnya maupun panitera penggantinya. Gitu. Nah, saya minta untuk dipahami kalau ada masyarakat yang mengeluhkan seperti itu, meja pengaduan dan informasi langsung ambil inisiatif, piket langsung ambil inisiatif. Silakan Bapak Ibu, Bapak datang di situ. Ada 3 tempat pengaduan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuat surat atau membuat laporan secara lisan dan kami catatkan untuk kami laporkan kepada pimpinan. Atau yang kedua, Bapak bisa mengirimkan surat kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, ini alamatnya, baik alamat suratnya maupun alamat website. Atau Bapak Ibu bisa mengisi langsung dalam sistem pengawasan dan pengawasan Mahkamah Agung melalui apa? Website Swasembada. Jadi persoalan apapun yang terjadi tentang kita itu ada penyalurannya, menandakan bahwa kita melayani masyarakat secara profesional dan menandakan bahwa kita tidak takut dan tidak terlibat terhadap pengawasan oleh masyarakat karena kita memang tidak melakukan itu. Gitu. Nah, ini tidak dilakukan oleh PTSP kemarin dan saya minta Pak John masih menjadi ini ya pengawas PTSP ya. Enggak Pak, masih ada sebetulnya. Ya, karena belum ada ditunjuk, saya masih tugaskan dulu sampai nanti ada perintah dari Pak Ketua, petunjuk dari Pak Ketua, Pak John melakukan pengawasan di PTSP, lakukan pembinaan setiap hari Senin, biasanya ada Pak Kusudi juga atau Pak Senin ini sampaikan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di PTSP. Karena waktu kemarin kami hasil rapat pengawas bidang sudah membuat rekomendasi tapi belum sempat menghadap ke pimpinan, ke Pak Ketua. Jadi saya minta itu. Nah sekarang karena bagian hukum sama sekali tidak ada, saya mau hal ini diambil alih oleh Pak Panitera. Ya, ini perlu kita sikapi dan saya minta untuk dicatat ini perlu kita sikapi bagian dari tidak lanjut atau reaksi kita terhadap situasi yang terjadi kemarin. Nah kalau ada orang itu datang, itu harus disikapi dan harus diterima pengaduannya dan pasal pada laporan. Kalau bukan kita yang melakukannya, tidak usah khawatir. Ya. Yang ketiga, saya juga melihat ada sebuah situasi di kantor kita. Sebahagian dari teman-teman itu gagal memberikan informasi ke saya. Sementara kita dibolehkan untuk saling menginformasikan selama itu bisa dilakukan pengawasan dan antisipasi. Ya. Jadi saya ingin sampaikan tidak boleh satu orang pun di antara kita mengintimidasi siapapun untuk memberikan informasi. Karena kalau informasi itu kita masih dapat, pimpinan bisa selesaikan dan mengantisipasi. Jadi saya dapat informasi ini, beberapa orang itu langsung menghadap ke saya, jangan kasih tahu saya, kasih tahu ya. Jangan kasih tahu saya, kasih tahu ya. Jangan kasih tahu saya, kasih tahu ya. Ini kan bahaya. Akhirnya apa? Isu di luar sana bahwa kita menyampaikan integritas, kedisiplinan, dan kemandirian dalam sistem peradilan ini masih diservis. Gitu. Nah, saya minta siapapun bicara saja. Makanya saya bilang, selama persoalan itu masih bisa kita selesaikan di dalam, kan lebih baik daripada persoalan itu meledak keluar dan orang luar lah yang menyelesaikan. Jadi nggak usah takut dan siapapun, karena kami di kantor ini berjanji untuk tidak akan mencelakai siapapun. Tujuan saya ada di kantor ini keras, tegas seperti ini, minta maaf karena saya malu banget. Tetapi saya tidak malu ada di antara kita yang bermasalah. Jadi kalau misalnya masih ada teman-teman yang ingin memberikan informasi, silakan.
Supaya apa? Kalau hari kemarin tidak informasinya tidak masuk ke saya, maka rapat hari ini tidak akan pernah terjadi. Kalau rapat hari ini tidak terjadi, surat pengaduan itu langsung tembus ke bawah dengan menjelaskan bahwa mereka pernah datang ke pengadilan untuk melaporkan tetapi tidak dilayani di pengadilan dan tidak diterima laporannya. Tidak kasih kita pimpinan kita. Sementara pimpinan selalu menghimbau agar kita untuk menerima seluruh masukan, pengawasan dari bawah masyarakat. Ya, jadi kepada seluruh teman-teman P3K, PT atau siapa, silakan. Termasuk hakim-hakim, dosen sampaikan siapa yang hakim-hakim ragukan, khawatirkan, sehingga hakim-hakim dalam melaksanakan tugas merasa tidak nyaman dia, khawatir dia, karena ada di antara mungkin kita yang masih bukan, saya percaya bahwa kita tidak ada yang melakukan itu, tetapi bisa disarankan komunikasi. Misalnya terlalu hangat dengan si A dan si B, terlalu suka ketemu si A dan si B, bicara dengan si A dan si B, sehingga itu mengkhawatirkan. Tetapi rekan-rekan hakim tidak berani, tidak enak, suka, karena sudah punya hubungan baik selama ini untuk menegur orang lain. Laporkan kepada pimpinan. Saya tidak akan segan, saya tidak punya kepentingan karena saya bukan orang yang peduli dengan penilaian teman-teman. Selama saya punya niat baik, saya berusaha untuk baik, dan saya berharap satu kebaikan, saya pasrah. Tidak ada apa yang bisa kita lakukan lagi. Tapi kalaupun itu terjadi, ya saya berserah diri, biar lakukan. Kalaupun saya juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang teman-teman lakukan, saya tidak akan pernah mundur satu langkah. Sebagai pimpinan, saya harus jadi saya siap. Tetapi apa yang menjadi kewajiban saya sampaikan tanpa saya harus khawatir dengan pikiran dan penilaian. Ya, saya minta itu karena whistleblower yang ada di pengadilan itu tidak langsung melakukan pengaduan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, jangan ada apa-apa seolah-olah kami tidak ada di sini. Kami tidak dianggap sebagai pimpinan. Laporkan saja ke kami. Kan kami profesional. Kalau Pak Ketua merasa perilaku itu tidak baik, Pak Ketua akan perintahkan saya sebagai koordinator pengawasan untuk melakukan pemeriksaan. Pernah kok beliau keluarkan SK? Kita periksa, tidak pribadi saya, kok yang memeriksa ada tim. Dan kita laporkan hasil pemeriksaan itu yang bertanggung jawab. Begitu. Tidak mungkin saya benci si A misalnya terus saya enggak, orang kalau tidak salah mau dikutuk, mau difitnah, mau dihujat, mau dicaci, tidak usah khawatir. Oke? Saya ingin menegaskan itu perma 789 itu dan termasuk pengawasan melekat bahwa saya punya kewenangan pimpinan dan atasan langsung saudara punya pengawasan untuk menegur teman-teman yang ada di bawahnya. Jangan tersinggung. Mengingatkan teman-teman yang ada di bawahnya. Jangan tersinggung. Ya, itu hal-hal penting yang harus kami sampaikan kepada teman-teman bahwa tidak ada lagi hal-hal yang semestinya sudah tidak harus terjadi, tapi masih terjadi di Pengadilan Negeri Sumbawa. Besar ini. Dan terakhir saya dapat laporan dari Kepala Subbagian Utara bahwa sekarang itu sedang ada pembinaan di beberapa pengadilan hasil dari TK. Saya tidak tahu apakah kita juga akan dilakukan pembinaan berikutnya atau kita dianggap sudah cukup atau lengkap, sehingga saya berharap agar teman-teman tetap memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, khusus yang menjadi penilaian dari pengadilan tinggi atas kekurangan dan kelemahan kita adalah mengenai website. Saya minta nanti Bu Clevin sekali di bawah Pak Sek dan teman-teman penanggung jawab website Pak Sony, tolong dikoreksi, dilakukan komparasi. Ada pengawas PDIP ya Pak Jo, tolong dikomparasi atau dikonfirmasi kepada Pak Kasubag hal-hal apa yang menjadi catatan, hal-hal apa yang harus kita tingkatkan dan hal-hal apa yang harus kita penuhi, sehingga website kita memenuhi standar update dan up to date sesuai dengan maksud oleh Mahkamah Agung dari Pengadilan Tinggi. Ya, jadi itu harus diperhatikan.
Dan menurut saya tidak harus berkecil hati kalau seandainya kita harus mengingatkan bagian-bagian tertentu. Itu bagian dari, karena kita ini kan satu tim, satu grup. Ini tidak bicara si A, si B, si C. Ini bicara kolektif. Bagaimana kita mengelola pengadilan ini dengan penuh tanggung jawab. Menurut saya itu hal urgent, saya juga tak mau ambil waktu teman-teman. Tetapi yang paling penting hari ini adalah hentikan seluruh kebiasaan zaman kuda gigit besi. Saya cukup satu kali ini untuk menyampaikan kepada teman-teman hal yang saya demikian tempat tersebut. Walaupun saya tadi bicara dengan satu dua orang yang saya sampaikan, walaupun saya percaya bahwa kantor kami ini kantor yang penting dengan integritas, tapi kita tidak bisa lepas dari kebiasaan zaman kuda gigit besi yang lalu. Dan masih ada orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa himbauan kita ini masih seperti lip service. Saya diskusi dengan beberapa teman-teman, ada teman-teman yang sampaikan ini masih ada pihak-pihak luar yang mengatasnamakan kita dan segala macam. Saya bisa ngomong itu, tapi paling tidak kita ada sendiri jangan. Karena saya khawatir orang sudah menjual nama kita, ternyata kita sendiri juga masih melakukan hal yang sama. Ini yang sangat berbahaya. Terakhir penutup, untuk teman-teman majelis hakim agar memperhatikan kelengkapan seluruh berkas perkara, tidak hanya dalam checklist, termasuk juga di dalam berita acara dan di dalam segala sesuatu yang mestinya termuat di situ, segala sesuatu yang mestinya ada dalam checklist, segala sesuatu yang mestinya terparaf, segala sesuatu yang mestinya terkonfirmasi, baik itu di dalam litigasi maupun di dalam persidangan di luar sidang untuk menjadi perhatian. Sehingga saya menginginkan kepada teman-teman untuk tidak terlalu tergopoh-gopoh dalam menyelesaikan perkara, karena masih ada tinggal waktu, dimaksimalkan saja waktu kita, karena cepat pun kita selesaikan kalau misalnya perkara ini tidak akan pernah habis sampai kita ini, dan kinerja itu selama tidak melebihi batas waktu, menurut saya kinerja kita akan tetap punya progres yang positif. Sehingga dengan kehati-hatian kita itu menghindarkan kita dari beban pikiran baru. Karena perkara yang kita tangani juga sudah berat, tahu-tahu perkara yang sudah kita putus masih terkoreksi dan terkonfirmasi. Dan pada saat itu terjadi pasti akan menjadi beban. Nah, saya mengimbau itu kepada teman-teman, harus ada kerjasama tim yang solid antara ketua, majelis, anggota dan panitera pengganti termasuk panitera. Dibantu itu, diperhatikan itu, disaling koreksi dan saling mengingatkan, dan menurut saya semua kita belajar, semua kita masih pasti akan ada kekurangan dan segala macam, hilang dan keteledoran. Jangan pernah tersinggung satu sama lain apabila ada perbaikan-perbaikan. Itu sangat penting karena saya merasakan bagaimana tugas menjadi hakim. Apalagi kalau kita sudah pindah, baru putusan kita terkonfirmasi dan terkoreksi. Kita udah memori kita udah hilang. Ini apa sih yang terjadi waktu itu? Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu dan segala macam. Nah, ini akan menjadi catatan-catatan pada data ya di personal kita lah, di sikap, dan itu menjadi penilaian-penilaian tidak baik. Dan saya khawatir kalau itu terjadi sangat tidak mungkin itu akan mempengaruhi proses promosi dan mutasi kita. Dan begitu juga kepada kesekretariatan, saya minta sudah tidak ada lagi pengelolaan keuangan yang bermasalah, tidak ada lagi pengelolaan keuangan yang berkomisi. Saya minta maaf, malu sekali saya nanti dianggap saya ini. Tidak boleh ada lagi segala sesuatu yang tidak baik. Cukup apa yang sudah semestinya itu yang dilakukan. Karena biar bagaimanapun semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Di mana? Di notanya. Nah, jangan sampai teman-teman dalam mengelola keuangan itu menjadi sulit. Padahal negara sudah membuat alokasinya dengan baik. Alokasinya dengan bijak. Dan saya sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman, tidak boleh melaksanakan kegiatan apapun istilahnya dengan mengalihkan atau mengambil anggaran dari BIPA untuk kepentingan ekstra. Laporkan kepada pimpinan, kami pimpinan yang akan menyelesaikan. Ya, ada misalnya orang ulang tahun atau
briefing atau apa nanti di kemudian hari, lalu ambil briefing no. Kenapa? Kalau itu terjadi, kalian akan menjadikan alasan nanti ini untuk swap sedikit. Padahal itu kita tidak, sudah mulai kita kelola dari tahun 2009 itu tidak pernah ada. Saya minta mulai dari pengelola dan setiap hari. So itu kemarin untuk uang sidang anak sudah dipasang belum kontaknya dikurangi? Sudah. Jadi setiap hari sekretaris kalau bisa lakukan sidang, karena setiap sidang kita ada catatannya, ada sama Pak Aldi, dan setiap hari kita temukan kekurangan, besoknya harus langsung eksekusi. Saya melakukan backup terhadap pengawas dan keuangan karena masih banyak tugas sidang. Jadi saya minta di ruang sidang 1 sudah ada jumpa tapi belum ada bangku rupanya. Maaf kalau ada teman-teman yang beragama dulu di sini. Sebagian dari mereka itu mereka tersinggung. Mereka harus disiapkan, bangkunya harus dipasang, jadi seolah-olah memang pada saat mereka berjumpa itu sudah ada tempat yang disediakan, ada kolektnya di situ dan segala macam. Nah, dilengkapi itu tidak boleh lagi Alkitab ditaruh di bawah. Alkitab harus di atas, kalau tidak di atas meja. Walaupun ada alatnya di bawah, jangan. Masa di dekat kaki? Nanti kalau orang melangkah gimana? Ada 2 kitab suci yang biasa ditaruh di situ. Kalau tidak Al-Quran dan Alkitab, jangan di situ. Ya, itu saja dari saya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman permintaan maaf kalau ada yang secara personal merasa tidak nyaman. Tidak ada kepentingan saya secara personal. Saya melaksanakan tugas secara profesional sebagai seorang pimpinan karena kita baru kenal, kita akan menjadi keluarga dan kita akan berpisah. Jadi saya tidak pernah ada punya sentimental personal kepada siapa. Saya ingin menjadi keluarga dan saya ingin menjadi sahabat. Tapi percayalah teman-teman, yang saya lakukan ini untuk melindungi kita semua. Karena apa? Karena saya pernah mengalami dan mengetahui apa risiko kalau teman-teman sudah kena coret dari kena catatan. Misalnya ini, teman-teman dikasih uang misalnya 100-200 juta. Coba bayangkan, sekelas P3 kerja bisa menjadikan 250 sampai 300 juta. Dan itu masih punya sisanya. Betul tidak? Masih punya sisa, masih bisa terima gaji, masih mulia dia. Dan masih punya pengalaman 5 tahun ke depan bisa mencairkan duit dari 250 sampai 300 juta. Apalagi kita hakim bisa 1 miliar, 2 miliar. Masa kita akan lanjutkan masa depan kita hanya pada duit 5-10 juta? Hah? Inilah yang menjadi substansi kenapa saya ini melindungi teman-teman. 1 kali gaji kita dipecah, dipermalukan, dihinakan, masa depan kita hancur. Untuk apa? Apakah kita semuanya berkecukupan? Tidak juga. Kami pimpinan kami suka mengeluh, suka bercerita bagaimana cara kita memotivasi diri kita supaya terlihat selalu kuat bersama-sama. Tapi kita harus bersyukur. Saya tidak mau teman-teman, iya itu kalau cuma dipecah, kalau dipidana. Tidak saya. Kenapa? Yang kemarin itu laporannya cuma belasan juta. Padahal kalau mereka cairkan juga bisa 1 miliar dia dapat. Betul tidak? Gaji kita masih bisa kita cairkan. Miliaran dapat. Gaji setiap bulan masih 50-an juta. Kehormatan dapat, karir dapat, masa depan dapat. Tidak ada kepentingan lain saya. Jangan sampai ada berpikir saya menghambat rezeki, menghalangi atau tidak. Malah saya melindungi kita semua termasuk saya. Astagfirullahaladzim. Jauh kita dari kelapatan, jauh dari takabur, dari kesombongan, jauh daripada mengecilkan dan membesarkan sesuatu. Tidak ada niat saya. Karena saya melihat orang lain ditangkap sebagai teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, dekat dengan saya. Tidak ada artinya. Tapi jauh-jauh kita dari takabur. Tidak ada niat saya untuk menyinggung perasaan teman. Pikirkan itu. Setiap kita lakukan berapa lagi 1 bulan gaji kita, sementara kita masih punya kesempatan 30 tahun lagi untuk berpindah. Saya kalau bisa dihitung, saya bisa carikan dalam 2-3 iklan. Masa saya harus kalah dengan duit 100 juta, 200 juta? Pensiun kita mungkin sampai puluhan juta. Kemudian kita dapat apalagi kalau udah jadi MVP, jadi apa? Termasuk juga teman-teman ada yang bisa jadi panitra, ada yang bisa jadi panitra. 3 cairkan duit ke bank, kita lapor Pak Ketua, ditandatangani, kasih bendara. Betul nggak Pak Panitra? 1 miliar cair, masih terima sisa nggak? Masih terima sisa, masih jadi panitra nggak? Mau Pak Panitra yang berikan itu hanya dengan duit 50 juta? Tidak betul. Ini yang harus kita jaga. Paham? Minta maaf sekali lagi, itu saja yang ingin saya sampaikan.
Boleh kalau ada yang ingin menyampaikan segala sesuatu, kalau tidak kita tutup. Mudah-mudahan ini betul-betul memperkuat kita, menjadikan kita semakin kompak, menjadikan kita semakin ikhlas, menjadikan kita bagian dari keluarga besar yang saling melindungi. Jangan pernah ada berpikir satu di antara kita yang ingin mencelakai satu sama lain. Setiap ada pikiran itu dan senang melihat salah satu di antara kita bermasalah, istighfar kita. Karena kita tidak boleh berpikir saja, tidak boleh ada yang sakit. Tidak boleh berpikir senang melihat ada yang bermasalah. Pak Jan ada yang disampaikan? Bapak. Minta tolong pengawasan PTSP ya, Pak Adrian, Pak Beni, Pak Alex, Pak Yun, Pak Afan. Itu guys. Ada Pak Afan itu? Kalau ada Pak? Pak Panitra ada? Hanya sedikit loh. Konfirmasi aja loh. Petugas PTSP yang melayani kemarin itu siapa Pak? Biar kita bisa ada. Saya tidak tahu itu hari kemarin, mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan penanggung jawab itu. Kita Bapak Panitra ada sekali. Saya punya Bapak jadi petugasnya, saya tidak tahu kemarin siapa, ya? Karena jangan sampai orangnya tidak datang, tapi dia mau membuat cerita yang memang tidak dilayani itu yang Enggak. konfirmasi dengan Dia datang ke situ cerita karena beberapa orang saya konfirmasi ini bukan kita. Ini bukan kita. Ada orang yang mendengarkan itu dan bahkan saya konfirmasi juga tidak hanya orang, saya konfirmasi juga ke Humas. Ya Pak Beni ya, Pak Beni dengar juga ada laporan itu. Itu. Ya, ada toh? Ada. Jadi maksudnya begini. Ini saya tahu karena ini bukan masa kita. Ini zaman udah gigi besi. Tapi setidaknya kan ini laporannya masuk di jam kita. Gitu. Ya. Nanti dikonfirmasi saja siapa petugasnya. Pak Yogi kalau tidak salah tahu itu. Ada apa kata? Ini untuk supaya tidak ada fitnah ya. Saya mau supaya kita semua tahu. Pak Yogi mengetahui orang itu, mendengarkan dan tahu orangnya. Betul ya? Oke. Pak Panitra nanti bisa konfirmasi kepada Pak Yogi. Ya, begitu ya. Dan kita mencoba ini hanya kita satuan. Jangan sampai suatu ketika ditanya, kenapa pengadilan negeri Sumbawa tidak memiliki saluran untuk pengaduan? Gitu, ya. Ada lagi Pak? Nah, kita coba dulu. Ini momentum kita. Kita sekali ini kalau bisa, kita ada bahas-bahas ini. Ini saya menyampaikan atas nama kawasan bidang saja sih Pak Wakil. Karena di bagian umum salah satunya beririsan dengan pelayanan publik kaitannya dengan kelengkapan sarana dan prasarana, salah satunya adalah pelayanan di PTSP. Kalaupun memang pelayanan kita dirasa kurang dalam hal apa istilahnya, sekarang dulu kan 3S, sekarang udah 5S mungkin. Itu kan udah menjadi aturan baru. Pengalaman saya, ketika ada terjadi komplain yang sifatnya tidak kondusif, itu seharusnya petugas PTSP langsung mengambil tindakan, istilahnya meredam situasi dulu, kemudian langsung melakukan koordinasi dengan bagian humas. Kalau dirasa ternyata orang yang komplain ini membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi jubir. Nanti jubir yang akan membackup untuk menyampaikan informasi yang dianggap perlu untuk orang ini. Karena orang yang datang ke kantor itu semuanya pasti kita anggap sebagai customer. Artinya pengadilan ini sudah menganggap bahwa setiap orang yang datang itu bukan sebagai pencari keadilan saja, tapi customer, pelanggan. Kemudian, kalaupun merasa petugas ini mungkin istilahnya ya butuh upgrading skills, ya mungkin suatu hari kita bisa istilahnya studi banding atau mengundang teller bank, bagaimana cara untuk memberikan pelayanan mulai dari dapur masuk kantor sampai menekan tombol puas, atau bagaimana cara menghadapi adanya komplain-komplain yang seperti kemarin. Itu saja sih Pak Wakil. Terima kasih Pak Pak. Sebenarnya semua ini sudah dilakukan dan hanya saja ini tidak terstimulus dalam hal pengawasan dan pembinaan. Dan ada kelemahan, makanya saya harus secara terbuka menyampaikan kepada teman-teman di sini. Ada kesan, dan ini tidak hanya di sini, di seluruh PN, bahwa petugas yang kadang pangkatnya lebih kecil atau yang di bawah
mereka takut untuk melaporkan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan pimpinan, panitra, PP, misalnya atau hakim dan segala macam. Makanya saya sampaikan tidak boleh ada yang merasa terintimidasi, karena saya tahu tujuan teman-teman melaporkan tidak untuk mencelakai siapa. Ini kan yang jadi persoalan, mereka defense, mereka menghindar karena mereka takut. Makanya untuk melaporkan ke saya saja mereka sampaikan, Pak, jangan sebutkan nama saya Pak ya, jangan bilang saya kasih tahu Pak ya, jangan bilang saya melapor ya Pak ya. Karena saya konfirmasi seperti yang dikatakan oleh Pak Panitra tadi, saya tidak konfirmasi ke satu orang. Saya pada saat dapat konfirmasi, saya konfirmasi kepada orang, makanya saya langsung terakhir konfirmasi saya tidak ada konfirmasi, saya pasti konfirmasi kepada Humas KPU terakhir, final confirm saya. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi adalah bagaimana kita meyakinkan kepada teman-teman ini bahwa zaman sudah itu sudah tidak ada, bahwa sekarang yang ada itu adalah zaman transparansi, zaman keterbukaan dan zaman berintegritas. Mau perintah siapapun, mau termasuk saya, mau hakim, mau apapun. Pak, hakim kok suruh saya begini, saya tidak bisa kayak begini. Laporkan ke Mas, laporkan ke apa? Ke hakim. Pak Wakil suruh saya begini di luar dari tanggung jawab saya dan sama. Nah, tapi tidak dalam motivasi teman-teman mencelakai dan menfitnah. Kan itu intinya. Bahwa persekongkolan kita adalah kebaikan, baik dalam melayani dan segala macam. Dan untuk training ya dari pihak bank sudah kita lakukan sampai 2 kali kalau saya tidak salah. Kita sudah pernah undang beberapa bank. Nah, nanti ini tugas sekretaris dan panitra ya, sebagai penanggung jawab PTSP ya, untuk melakukan pembinaan dan mentoring kepada teman-teman bagaimana cara mereka dan pengawas hukum untuk soal informasi dan pengaduan ya. Tadi kita sudah sampaikan. Itu yang saya pikir ya untuk soal itu. Nah, nanti teknisnya bagaimana kita akan selalu evaluasi di setiap rapat dan hasil pengawasan. Gitu ya, Pak ya. Ada tambahan? Cukup ya. Pak Made, tidak, kami lanjut tadi minta maaf tidak menunggu karena waktu absen teman-teman. Ada yang sampaikan cukup? Cukup ya? Cukup. Pak Sekretaris ada yang sampaikan? Pak Sekretaris tidak usah sungkan, tidak usah apa. Dalam hal melakukan pengawasan itu, selama Bapak tidak punya potensi personal, itu kan secara profesional dibebankan kepada Bapak untuk melakukan pengawasan. Siapapun itu, kita tidak bicara tentang personal di kantor ini. Kita bicara tentang surat keputusan melaksanakan tugas ini. Kita bicara secara profesional. Tidak perlu kita latar belakang si A nya seperti apa, si B nya seperti apa. Kita sama-sama di sini diberikan tanggung jawab sesuai dengan surat keputusan pimpinan dan kita laksanakan tugas. Jadi enak tidak enak kita itu untuk mencelakai, itu baru kita berpikir tidak enak. Tapi selama melaksanakan tugas secara profesional dan baik, buang rasa enak tidak enak. Kenapa? Di setiap kita akan punya perasaan, akan punya penilaian yang baik itu tidak akan bisa dipungkiri menjadi buruk. Yang buruk itu walaupun kita bersekongkol untuk keburukan hati kecil kita tidak bisa dibohongi bahwa kita sedang melakukan keburukan. Dan menurut saya tidak usah ada keburukan di situ. Saya mau mulai dari sekarang Sekretaris melakukan pengawasan yang lebih maksimal dan saya akan panggil setiap hari untuk evaluasi apa yang sudah dilakukan setiap hari. Pak Yogi, ada yang disampaikan? Terkait tadi terkonfirmasi ya, supaya tidak sungkan di antara kita semua ini nanti ya. Kalau ada yang melakukan kedatangan orang itu terkonfirmasi. Kenapa saya berani sebutkan nama Pak Yogi? Karena Pak Yogi salah satu pimpinan. Dengan kapasitas dia sebagai pimpinan tentu dia memiliki kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain. Ya, kalau teman-teman yang lain saya sebutkan kadang mereka nggak berani mereka menyampaikan itu. Kenapa? Ya ini tidak budayanya. Tapi padahal selama itu motivasinya baik, menurut saya tidak apa-apa. Sampaikan aja. Pak Fuad ada yang mau sampaikan? Mas Adi? Cukup ya? Pak Ulia? Bu Sayani? Cukup ya? Mbak Nini? Mbak Alef? Minta tolong ya, dicoba dievaluasi, diskusikan. Diskusi, kita cari solusi. Ada Pak Jo yang punya pengalaman, nanti Pak Jo bisa share dengan Pak Arfan, Pak Ali, dan kita semua. Apa yang perlu kita lakukan? Ya? Oke. Untuk hari, Pak Haji ada bersama ya? Pak Hendra? Pak Haji? Pak Indra? Mbak Nana? Deswita? Pak Rahim? Pak Fatah? Cukup ya? Pak Mawadin?
Afwan, Pak Ade, Bu Rama, Pak Jupe, Pak Awi, Pak Sony, Pak Uban. Cukup ya, jangan kekompakan, minta maaf selalu. Mudah-mudahan kita jauh dari pikiran yang buruk. Kita adalah keluarga besar. Di sini verifikasi kita, di sini hidup kita harus menjadi keluarga yang betul-betul bahagia semuanya, tanpa harus saling mengucilkan dan menegasikan satu sama lain. Bergandengan tangan untuk kebaikan suatu ketika selama kita tetap akan menjadi pribadi yang baik. Astagfirullahaladzim.